Hai Bolongan Mania, semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kita akan membahas tentang koin dinasti Qing, yaitu Sun Ji Tong Bao. Koin ini adalah koin pada zaman Kaisar Shiju 1644 sampai dengan 1661. Koin ini adalah terbuat dari kuningan, kemudian campuran dari tembaga dan seng pada zaman pemerintahan kaisar ini. Oke, untuk mengkoleksi koin ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu lingkar luar koin ini, lingkar dalam, aksara. Aksara ini dibaca melintang ya, dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Jadi koin ini dibaca Sun Ji Tong Bao. Ya, untuk mengkoleksi koin ini perlu diperhatikan adalah warna dari koin ini, yaitu warnanya harus kuningan, kemudian lingkar luar, lingkar dalam, detail aksara, dan kotak lingkar ini lingkar dalam. Ini ada beberapa jenis koin seperti ini. Ini layak dikoleksi ini. Koin-koin yang hasil temuan atau simpanan ya. Koin ini disimpan, sempat dipergunakan untuk jual beli, kemudian disimpan. Ada beberapa koin juga koin-koin temuan darat atau yang ditanam, kemudian temuan laut, kondisinya kurang bagus. Nah, ini koin-koin yang layak dikoleksi. Ini dong, ini aksaranya aksara dong sebelah kiri. Ini kemudian dong di sebelah kanan juga ini. Ini termasuk aksara Manchu dan Cina, Jinan Sang Dong. Oke, kita bahas mengenai Kaisar Shiju. Sambil kita mengamati koin. Ini plain, kosong. Dinasti Qing pada awalnya bernama Dinasti Jin Akhir, berdiri pada tahun 1616 oleh Neurechi, pemimpin suku Manchu dari klan Aisingyoro tahun 1636. Huang Taiji mengganti nama dinastinya menjadi Qing, Dinasti Qing. Nama yang terus dipakai hingga keruntuhannya tahun 1912. Secara resmi, Dinasti Qing mengganti nama Dinasti Ming
menggantikan dinasti Ming tahun 1644 ketika masa pemerintahan Kaisar Sunji. Jadi ketika pemerintahan Kaisar Sunji ini, dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing. Maka secara politis Kaisar Sunji adalah kaisar pertama dari dinasti ini yang menguasai seluruh daratan Tiongkok. Dinasti ini mempunyai 12 kaisar. Dihitung dari Neurachi, 10 orang terakhir yang berkuasa setelah suku Manchu menduduki daratan Tiongkok. Dinasti Qing digulingkan dalam revolusi Qianhai tahun 1911. Tetapi kaisar terakhir belum secara resmi turun tahta hingga terbentuknya Republik Tiongkok pada awal 1912 dan dia tetap memegang gelar hingga tahun 1924. Kaisar Sunji adalah kaisar ketiga dinasti Qing dan kaisar Tiongkok pertama dari suku Manchu sejak bangsa minoritas itu menduduki Tiongkok tahun 1644. Nama aslinya adalah Aisin Gyoro Fulin, putra ke-9 dari Huang Taiji. Sunji menduduki tahta setelah ayahnya Huang Taiji mangkat pada tahun 1643. Kaisar Sunji atau Fulin adalah putra ke-9 Huang Taiji yang dilahirkan oleh salah satu selir kesayangannya. Gelar putra mahkota yang disadang Fulin dipercaya oleh berbagai pihak karena jasa dan usaha ibunya. Ketika Fulin bertahta pada tahun 1643, dia dibantu oleh pamannya, Pangeran Dorgon, dan Jiggalang bertindak sebagai wali baginya. Dorgon yang ambisius ingin merebut Beijing. Ia menghimpun kekuatan dan melatih pasukan besarnya dibantu oleh kakaknya, yaitu Ajige dan adiknya Dodo, serta seorang penasehat militer dari suku Han bernama Fan Houchen. Fan Houchen sendiri adalah adik dari seorang jenderal besar Ming, yaitu Fang Haoming. Dari tahun 1643 hingga 1650, kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan Dorgon. Di bawah kepemimpinannya, Kaisar Qing menaklukkan sebagian besar wilayah dinasti Ming yang jatuh, mengejar rejim loyalitas Ming jauh ke provinsi-provinsi barat daya, dan mendirikan dasar kekuatan Qing atas Tiongkok. Meskipun ada kebijakan yang sangat tidak populer, seperti perintah potongan rambut tahun 1645 yang memaksa subjek Qing untuk mencukur dahi mereka dan mengepang sisa rambut mereka menjadi sebuah antrean yang menyerupai rambut Manchu. Setelah kematian Dorgon pada hari terakhir tahun 1650, Kaisar Sunji muda mulai memerintah secara pribadi. Dia mencoba dengan berbagai keberhasilan untuk memerangi korupsi dan mengurangi pengaruh politik dari bangsa Manchu. Pada tahun 1650-an, ia menghadapi kebangkitan perlawanan loyalitas Ming. Tetapi pada tahun 1661 pasukan telah mengalahkan musuh terakhir kekaisaran Qing, pelaut Koningya, tahun 1624-1662. Dan Pangeran Gui
1623 sampai dengan 1662 dari Kekaisaran dinasti Ming Selatan. Kaisar Sunji meninggal pada usia 22 tahun karena cacar, penyakit yang sangat menular dan endemik di Cina. Ia digantikan oleh putra ketiganya, Kuan Ye, yang selamat dari penyakit cacar dan yang memerintah selama 60 tahun di bawah nama era Kangxi. Karena lebih sedikit dokumen yang bertahan dari era Sunji daripada di era dinasti Qing selanjutnya, era Sunji adalah periode yang relatif diketahui dalam sejarah Qing. Sunji adalah nama periode pemerintahan penguasa ini dalam bahasa Cina. Gelar ini memiliki pandanan dalam bahasa Manchu dan Mongolia, karena keluarga Kaisar Qing adalah Manchu dan menguasai banyak suku Mongol yang membantu Qing menaklukkan dinasti Ming. Nama pribadi kaisar adalah Hulin. Dan nama Anumerta yang dengannya disembah di kue leluhur kekaisaran adalah Siju. Dan Kaisar Sunji wafat pada tahun 1661 dengan usia yang sangat muda, yakni 22 tahun. Dia dimakamkan di Museum Qiaoling, Komplek Pemakaman Qing Timur. Oke, demikian penjelasan dari Quen Sunji, dinasti atau Kaisar Sunji.